Story Ghost Bear. Salah satu contohnya lagi kejadian yang aku alami ketika baru beberapa minggu bekerja. Satu peristiwa yang aku sangat ingat detailnya sampai sekarang. Waktu pertama kali masuk dulu, sebenarnya sudah ada satu sopir ambulans. Tetapi karena ambulans yang dimiliki oleh rumah sakit lebih dari satu, maka sopir yang dibutuhkan juga harus lebih dari satu. Akhirnya garis hidup menuntunku untuk masuk dan bekerja di rumah sakit ini. Ada satu ambulan yang berbeda. Kalau ambulan lain adalah kendaraan baru dan modern. Yang ini ukurannya lebih kecil dan usianya sudah cukup usyur. Bisa dibilang merupakan ambulan tua yang sebentar lagi akan dipensiunkan, namun masih layak pakai. Bisa ditebak, akhirnya akulah yang ditugaskan untuk mengemudikan ambulans tua ini. Kisah yang akan aku ceritakan adalah kejadian seram yang aku alami ketika mengendarainya. Ambulan yang pasti sudah banyak cerita di belakangnya. Saksi bisu banyak kisah sedih dan seram. Pertengahan 2009, beberapa minggu aku baru mulai bekerja. Semuanya berawal ketika aku ditugaskan untuk mengantar pasien menuju rumahnya di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Entah apa alasannya waktu itu, gak banyak tanya, aku langsung menjalankan tugas yang diberikan. Masih lekat dalam ingatan, waktu itu hari Kamis, aku harus menuju Purwakarta pada sore menjelang malam berbarengan dengan padat kendaraan karena jam pulang kantor. Benar saja, selepas maghrib aku terjebak dalam kemacetan jalan tol Jakarta Cikampek. Volume kendaraan sangat tinggi, gak mampu ditembus. Walaupun terang-terangan yang aku kemudikan adalah ambulans. Kami tetap saja tersendat karena kendaraan lain seperti enggan untuk memberi jalan. Untung saja pasien yang aku antar pulang ini kondisinya agak kritis. Jadinya agak berkurang bebanku berkendara. Singkat cerita, setelah menerobos padatnya jalan Jakarta Cikampek, sekitar jam 9 malam kami sudah keluar tol dan mulai memasuki jalan biasa. Tadinya aku pikir setelah keluar tol gak akan lama lagi akan sampai tujuan. Tapi salah, ternyata kami masih harus menempuh sekitar 1 jam lagi perjalanan ke arah Subang, cukup jauh. Tapi akhirnya perjalanan sampai di ujung juga. Sekitar jam 10:30 kami sampai di rumah pasien. Aku yang ditemani oleh satu orang perawat Irawan membantu pasien untuk turun dari ambulan bersama keluarganya. Lega rasanya ketika sudah selesai ditunaikan. Setelah kami diajak untuk makan dan minum terlebih dahulu, jam 11 aku dan Irawan kembali pulang menuju Jakarta. Mas Anto, saya nanti turun di terminal Purwakarta ya. Sudah dekat ke Bandung. Sudah dekat ke Bandung mas. Saya besok off 2 hari jadinya mau mudik aja sekalian, hehehe. Irawan bilang begitu ketika kami baru saja meninggalkan rumah pasien. Dia memang orang Bandung, orang tuanya tinggal di Kota Kembang, makanya memutuskan untuk sekalian pulang karena sudah sampai di Purwakarta yang lebih dekat ke Bandung. Oh gitu. Ya udah mas, kalian mudik ya. Tanggung udah di sini kan. Hehehe. Jawab begitu. Begitulah setelah Irawan turun nanti selebihnya aku akan berkendara sendirian menuju Jakarta. Benar adanya, setelah di lampu merah perempatan Purwakarta Subang Bandung Irawan turun, kami berpamitan. Setelahnya aku terus melaju masuk jalan tol menuju Jakarta. Jalan tol jam 12:30 malam sudah sangat lengang, walau masih cukup banyak kendaraan yang melintas. Ambulan aku pacu dengan kecepatan sedang melihat situasi jalan yang gak terlalu ramai dan gak ada yang perlu aku kejar. Jadinya kecepatan tinggi gak terlalu diperlukan.
Ditambah sadar kalau yang aku kendarai ini adalah kendaraan yang umurnya sudah gak muda lagi. Daripada nantinya terjadi kerusakan, lebih baik aku menjalankannya dengan kecepatan normal, aman. Benar awalnya aman, tapi ketika mulai memasuki sepertiga perjalanan, sesuatu mulai terjadi. Sesekali aku merasakan kalau mobil seperti kehilangan tenaga. Pedal gas yang aku injak tidak memberikan efek untuk melaju, tapi sebentar kemudian mesin kembali normal. Hal ini berlangsung beberapa kali, aku jadi mulai was-was. Kenapa sih ini mobil? Bergumam aku sendirian. Kemudian mulai berdoa semoga mobil dapat terus melaju sampai nanti di tujuan. Terus aku berdoa sepanjang jalan. Tapi ternyata takdir berkehendak lain. Di kilometer 40 akhirnya mesin berhenti total. Untunglah aku masih sempat mengarahkan mobil ke bahu jalan sebelum mesin benar-benar mati. Lewat tengah malam itu aku terjebak di tengah jalan tol dengan mobil mogok. Untungnya aku masih orang yang mengerti tentang mesin kendaraan. Jadinya masih percaya diri untuk meriksa kerusakan kenapa sampai mesin mati. Di pinggir jalan itu aku coba mencari tahu sumber kerusakannya. Tapi aneh, tak sudah beberapa kali aku meriksa, memperhatikan mesin mobil tapi gak melihat ada kerusakan. Semuanya normal. Sampai akhirnya menyerah. Di titik ini aku coba menghubungi Pak Ruslan. Beliau adalah sopir seniorku. Dia juga yang sebelumnya mengendarai mobil ini. Halo Pak Ruslan, maaf mengganggu Pak. Saya meminta tolong. Aku bilang begitu ketika percakapan sudah dimulai. Ya ada apa Pak tuh? Pak Ruslan menjawab di ujung telepon. Kemudian aku menceritakan semua yang sedang kualami, tapi di tengah percakapan Pak Ruslan mengurutkan pertanyaan yang menurutku agak aneh. Tuh ini sampean lagi di mana? Tanya Pak Ruslan dengan logat Jawa kentalnya. Saya lagi di pinggir jalan tol Pak. Emang kenapa? Aku menjawab dengan pertanyaan. Kok saya dengan orang yang sedang berdoa ya banyak orang, atau kamu sedang dekat tempat ibadah? Gak ada Pak, ini saya benar sedang di pinggir jalan tol. Gak ada orang berdoa. Seperti itu percakapanku. Oh gitu, maaf saya gak bisa bantu apa-apa. Lebih baik kamu tunggu mobil derek aja kalau memang mobil mogok total. Begitu katanya. Ada orang berdoa, kok aneh. Tapi ya sudahlah, aku melakukan omongan Pak Ruslan itu. Beliau juga gak bisa membantu, gak ada jalan lain. Aku akan menghubungi nomor darurat jalan tol. Tapi sebelum menelpon, isengku mencoba mutar kunci mobil sekali lagi, mencoba menghidupkan mesin. Sambil berdoa aku melakukannya. Ternyata masih hidup, menyala dengan normal, seperti gak pernah ada kerusakan sebelumnya. Gak buang-buang waktu, aku langsung tancap gas. Leganya. Aku terus memacu mobil menuju rumah sakit. Aku pacu dengan kecepatan cukup tinggi supaya cepat sampai. Tapi ketika persis sebelum aku masuk ke tol Jor, lingkar luar Jakarta, ponselku berdering. Ternyata istriku yang menelpon. Halo, papa di mana? Kok belum pulang juga? Begitu istriku bilang. Masih di jalan ma, tapi sebentar lagi sampai kok. Ini udah di jalan tol Jor. Papa sama siap di mobil. Kok ada suara orang berdoa? Ada pasien kah? Ku kaget mendengarnya karena istriku menanyakan hal yang sama dengan pertanyaan Pak Ruslan tadi. Orang berdoa? Gak ada ma, ini papa sendirian. Ya sudah, udah dulu ya, nanti papa langsung pulang begitu sampai rumah sakit. Orang berdoa kok? Istriku dan Pak Ruslan bilang kalau mereka mendengar ada orang berdoa di dekatku, padahal aku benar sedang sendirian. Ya sudahlah, mungkin ada gangguan pada ponselku. Gak berpikir macam-macam, aku terus meluncur menembus lengannya jalan tol. Hal aneh berikutnya terjadi ketika aku sedang melintas di depan terminal Kampung Rambutan. Kira-kira setengah jalan menuju rumah sakit. Tiba-tiba sayup aku mendengar ada orang yang sedang berdoa. Bukan satu, tapi beberapa orang. Awalnya aku pikir suara dari luar, tapi ternyata aku salah. Suara orang berdoa itu asalnya dari dalam kendaraan di bagian belakang mobil. Sontak bulu kuduku berdiri, aku merinding. Suara doa itu semakin lama semakin jelas terdengar. Tadinya aku gak berani untuk melirik kaca spion. Aku takut kalau ada pemandangan seram terlihat di belakang. Sementara itu suara orang-orang itu
semakin jelas terdengar. Entah apa yang ada di pikiranku, akhirnya rasa penasaran memaksakanku untuk melihat kaca spion. Saat itulah aku melihat semuanya. Di belakang aku melihat ada beberapa orang sedang duduk di kursi yang memanjang kanan kiri. Mereka semua berpakaian gelap, masing-masing memegang buku yang bentuknya seperti kitab suci. Mereka seperti sedang berdoa sambil membaca kitab suci di tangannya. Sementara di antara mereka di tengah ada terbaring jenazah berbalut kain putih menyerupai pocong. Walaupun hanya beberapa belas detik melihatnya, tapi tubuhku langsung lemas. Syok, jantung berdegup kencang. Aku ketakutan. Sepanjang sisa perjalanan, kaca spion aku arahkan ke atas supaya gak bisa melihat lagi ke belakang. Tapi tetap saja suara bait doa masih terus terdengar sampai aku tiba di rumah sakit. Sesampainya di lingkungan rumah sakit, aku langsung parkir lalu turun dari kendaraan, lari menjauh. Setelah cukup jauh, aku langsung terduduk lemas di depan pintu masuk UGD. Selesai belum? Dari kejauhan aku tetap bisa melihat ambulans terparkir dalam gelap. Setelah aku perhatikan benar-benar, ternyata ada pemandangan aneh. Aku melihat ada bayangan hitam turun satu persatu dari pintu belakang ambulans. Kemudian mereka menghilang masuk ke salah satu gedung besar rumah sakit.